Kamis, 11 Juni 2026, warga desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambangkuang, Kabupaten Ogan Hilir, telah dikejutkan dengan temuan jasad yang tergantung di pohon karet di kawasan perkebunan karet. Terlihat sepintas, temuan ini seperti kasus bundir. Tapi, setelah dilakukan pemeriksaan, banyak kejanggalan yang mengarah kalau ini adalah pembunuhan. Dan setelah ditelusuri, ternyata korban adalah seorang janda yang berusia 29 tahun yang telah menjalin hubungan asmara dengan anak yang berusia 18 tahun. Dan diduga pelakunya adalah kekasihnya sendiri. Dan diketahui juga kalau ternyata korban telah mengandung anak selama 3 bulan. Karena kasus ini sungguh di luar nalar dan banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus kayak gini. Jadi, kasus ini harus kita bahas di sini. Yusnani, yang akrab dipanggil dengan panggilan Nani, tinggal di desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambangkuang, Ogan Hilir, Sumatera Selatan, yang saat itu usianya sekitar 29 tahun. Status Nani saat itu adalah seorang janda. Namun, tidak diketahui mengenai masa lalunya yang membuat pernikahannya berakhir. Tapi yang jelas, dari pernikahannya itu, dia memiliki 1 orang anak. Tapi takdir berkata lain. Beberapa waktu lalu, anak yang dia sayangi telah meninggal dunia. Inilah yang membuat tamparan telak bagi kehidupannya, kehilangan suami dan anak yang dia sayangi. Tapi dia berusaha bangkit dari kesedihannya yang menyelimuti hidupnya. Dia terus menjalani hari-harinya seperti biasa. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Nani bekerja sebagai juru masak di salah satu pondok pesantren di sana, yaitu Pesantren Darul Funun, yang berada di Kecamatan Rambangkuang. Karena pekerjaan inilah, dia banyak dikenal oleh banyaknya penghuni pondok pesantren, yang dikenal sebagai sosok yang rajin, ramah, dan mudah bergaul. Dan sebaliknya, Nani juga cukup banyak mengenal mereka. Salah satunya, santri yang bernama Sandino, yang sering dipanggil dengan Dino, yang saat itu usianya masih 18 tahun, terpaut 11 tahun lebih muda dari Nani. Dino ini berasal dari Dewa Jiwa Baru, Kecamatan Lumbai, Kabupaten Muara Enim, yang saat itu dia sudah bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu perusahaan perkebunan yang ada di sana. Tapi awal pertemuan mereka itu di saat Dino masih menempuh pendidikan di pesantren Darul Funun dan tinggal di asrama. Sebelum di tahun 2024, dia telah lulus sebagai santri di tingkat SMP. Sebagai seorang santri, sebagian besar aktivitasnya itu dilakukan di lingkungan pesantren, karena sama-sama berada di lingkungan pesantren. Dan hampir setiap hari, Dino dan Nani pun sering bertemu. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas seorang santri dan petugas dapur pondok. Tapi, entah gimana ceritanya, seiring berjalannya waktu, Dino dan Nani pun sama-sama suka. Dino yang saat itu menyukai Nani karena punya kepribadian yang baik dan sangat perhatian. Sedangkan Nani, yang mungkin cukup lelah dengan kesendiriannya, itu pun mulai nyaman dengan kehadiran Dino. Sampai mereka pun bisa memutuskan hubungan yang lebih dekat lagi. Meskipun usia di antara keduanya terpaut sangat jauh, dan keduanya pun sepakat menjalin hubungan secara diam-diam. Karena mereka sadar, jika hubungan mereka diketahui pihak pesantren, nantinya bakal jadi masalah. Karena status Dino juga masih santri di pondok pesantren saat itu. Memang, aturan di pesantren tidak diperbolehkan pacaran di lingkungan pesantren. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun terus berlanjut. Bahkan, di saat Dino telah selesai menjalani sekolahnya di pesantren. Dari sinilah, hubungan mereka makin intens lagi. Mereka jadi sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Bahkan mereka sudah berkali-kali menikmati waktu bersama secara diam-diam, layaknya yang sering dilakukan orang pacaran zaman sekarang. Jadi di bulan Juni 2026, sampailah di fase yang tidak pernah mereka bayangkan. Saat itu, Nani memberanikan diri untuk menyampaikan kabar penting. Dengan hati cemas, dia mengaku kalau ternyata Nani telah hamil selama 3 bulan. Dia bahkan telah menunjukkan hasil tes kehamilan yang sudah dia lakukan, dengan tujuan kalau dia tidak berbohong, dengan harapan kalau Dino mau menikahinya dan bertanggung jawab, karena merasa kalau kehilangan anak semata wayangnya masih membekas di hidupnya. Jadi kehadiran bayi yang dikandungnya memberikan harapan dan kehidupan baru buat Nani. Tapi harapan itu pun pupus seketika. Dino yang mendengar kabar itu mulai panik seketika. Pikiran negatif pun muncul. Usianya yang sangat muda merasa belum siap menjadi seorang ayah. Selain itu, dia juga membayangkan bagaimana dengan reaksi keluarganya jika mereka tahu hubungan mereka yang usianya terpaut cukup jauh. Dino sangat panik. Di dalam kepanikan itulah,
dia mulai mencari jalan keluar yang paling mudah. Dia meminta Nani untuk menggugurkan kandungannya saja. Bahkan, dia sempat mencari cara-cara yang ekstrim agar kandungannya Nani bisa diakhiri. Namun saat itu, Nani menolak. Dia tetap ingin mempertahankan kandungannya dan terus meminta Dino untuk bertanggung jawab. Karena tekanan inilah, Dino yang terus dihantui dengan rasa takut dan kepanikan, mulai memikirkan hal yang gak masuk akal. Bukannya mencari cara yang baik, dia malah berniat untuk mengakhiri inti dari masalahnya, yaitu melenyapkan Nani. Jadi di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, Dino membeli sepaket racun rumput atau pestisida di sebuah toko pertanian. Setelah itu, Dino menyiapkan racun tersebut dan lalu mencampurkannya ke dalam sebotol air mineral. Rencananya, racun itu akan dia berikan kepada Nani. Benar-benar sebuah pemikiran pendek yang sangat-sangat ekstrim. Menjelang malam, Dino menghubungi Nani. Dia mengajak Nani untuk pergi ke kawasan perkebunan karet di desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambangkuang, Kabupaten Ogan Hilir. Mereka berdua kemudian berangkat menuju lokasi tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Nani. Sesampainya di kawasan perkebunan karet, kondisi dan situasi di sana sangat sepi. Dan seperti biasa, mereka kemudian berbincang-bincang santai. Saat itu, Nani kembali memperlihatkan alat tes dari kandungannya kepada Dino, dan dia berharap Dino segera luluh dan mau bertanggung jawab. Entah bagaimana respon Dino di saat itu. Yang jelas, Dino berusaha untuk tetap santai. Dia tidak lupa dengan rencananya. Di waktu yang tepat, Dino langsung memberikan sebotol air mineral kepada Nani, yang mana isinya sudah dia campur dengan racun. Tanpa mengetahui isi sebenarnya, dan tanpa merasa curiga sedikit pun, Nani langsung meminum air tersebut. Tidak lama setelah minum air, Nani di saat itu mulai mengalami mual hingga muntah. Perasaannya campur aduk. Dia merasa tubuhnya tidak seperti biasa. Lalu lama-lama, dia mulai tersungkur dan kejang-kejang. Nani di saat itu mulai kehilangan kesadarannya. Dia melemah. Dia bahkan sekarat dalam waktu yang singkat. Dan seketika, mulutnya mengeluarkan busa. Ketika Nani sudah dalam kondisi kritis, Dino kembali melanjutkan aksinya. Agar tidak dicurigai, Dino berupaya merekayasa perbuatan itu. Dia benar-benar kejam. Di saat itu, dia melepas jilbab Nani. Lalu dia melilitkan jilbab tersebut ke leher Nani. Ujung jilbab kemudian dia kaitkan pada dahan pohon karet yang berada di dekat mereka. Kemudian, setelah dia memastikan Nani sudah tidak bernyawa, barulah Dino mengangkat tubuh Nani dan menyangkutkannya pada dahan pohon karet itu. Setelah itu, Dino mengambil sejumlah barang milik Nani berupa handphone dan juga tas. Lalu dia mengendarai motor milik Nani untuk melarikan diri. Keesokan harinya, di hari Kamis 11 Juni 2026, sekitar pukul 06.30, seorang warga yang melintas di perkebunan karet desa Tanjung Miring dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan. Korban ditemukan dengan leher terlilit jilbab dan tersangkut di dahan pohon karet. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada polisi. Polisi langsung datang ke lokasi TKP dan langsung melakukan pemeriksaan. Dan terungkap identitas korban dari pihak keluarga, yaitu Nani, warga desa Tambang Rambang. Pihak keluarga juga bersaksi jika korban terakhir pergi membawa tas HP dan sepeda motor. Tapi saat melakukan olah TKP, polisi menemukan sejumlah kejanggalan, sepeda motor, handphone, dan beberapa barang pribadi milik Nani yang sebelumnya dibawanya ternyata sudah hilang. Polisi pun mulai menduga bahwa kematian Nani bukanlah bunuh diri, melainkan dugaan pembunuhan. Selain itu, polisi juga menemukan alat tes kehamilan di sekitar lokasi yang mereka yakini ini adalah petunjuk besar atas meninggalnya korban. Setelah melakukan olah TKP, jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk menjalani otopsi. Sementara itu, penyidik mulai menelusuri siapa orang terakhir yang bertemu dengan Nani. Dari pemeriksaan terhadap keluarga, rekan kerja, dan orang-orang terdekat korban, nama Sandino atau Dino mulai muncul. Polisi mengetahui bahwa Nani dan Dino memiliki hubungan asmara. Kecurigaan semakin kuat setelah ditemukan alat tes kehamilan di sekitar lokasi dan diketahui bahwa sebelum meninggal, Nani masih berkomunikasi dengan Dino. Penyidik kemudian melacak keberadaan Dino. Informasi yang diperoleh membawa polisi ke kediamannya, yaitu di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lumbai, Kabupaten Muara Enim. Pada 11 Juni 2026, Dino akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Polisi juga menemukan sejumlah barang milik Nani yang disembunyikan di sekitar rumahnya, termasuk sepeda motor Honda Beat, handphone, dan tas korban. Setelah menjalani pemeriksaan, Dino akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut setelah mengetahui Nani hamil dan meminta pertanggungjawabkan berupa pernikahan. Dino mengaku tidak siap menikah dan takut hubungan mereka diketahui keluarga maupun masyarakat.
Ia kemudian menyiapkan racun yang dia campurkan ke dalam air mineral sebelum bertemu Nani di perkebunan karet. Setelah Nani minum air tersebut dan mengalami keracunan, Dino kemudian menggunakan jilbab korban untuk mengikat lehernya hingga meninggal dunia. Hasil autopsi kemudian memperkuat pengakuan tersebut. Tim forensik menemukan adanya kandungan racun dalam tubuh Nani. Selain itu, Nani diketahui juga sedang hamil sekitar 3 bulan. Polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan ini bukanlah tindakan spontan. Dino telah menyiapkan racun, memilih lokasi yang sepi, dan berusaha menghilangkan jejak setelah membunuh korban. Atas perbuatannya, Dino dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman berat hingga hukuman mati. Saat ini, Dino masih menjalani proses hukum di Mapolres Ogan Hilir. Sebuah hubungan yang seharusnya berakhir dengan tanggung jawab, justru berubah menjadi tragedi ketika Dino memilih menghilangkan nyawa Nani dan bayi yang dikandungnya. Oke, sampai di sini pembahasan kasus hari ini. Semoga dari kasus ini bisa kita ambil hikmahnya. Sampai ketemu di kasus-kasus berikutnya. See you next video. Bye bye. Wassalam, dadah. Tetap jaga kesehatan kalian. Bye bye.